Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mr. Trade-in. Dan kali ini kita kembali masuk ya dalam episode kupas saham yang ke-8. Dan di sini kita masih dalam rangka membahas emiten yang akan listing ataupun IPO. Nah, sebelumnya di episode yang ke-7 kita membahas sebuah emiten yaitu STRK. Dan di episode yang ke-8 ini kembali kita akan lanjut ya membahas satu emiten yaitu IOTF kodenya dengan PT Sumber Sinergi Makmur, teman-teman. Nah, perusahaan ini secara bursa dia dimasukkan dalam sektor teknologi dengan subsektornya adalah elektronik, equipment, dan instrumen. Dengan line bisnisnya adalah distributor dan instalasi perangkat GPS, teman-teman, untuk otomotif dan juga logistik ya. Jadi secara ringkasnya ini perusahaan bergerak di bidang untuk penjualan serta instalasi produk mereka yaitu GPS, teman, yang mereka beri mereknya Volkswagen ya, kalau kalian mungkin yang tahu nih. Nah, kita akan coba lihat secara langsung ke prospektusnya aja. Di sini kita lihat Volkswagen ya, ini merupakan mungkin brand dari perusahaan ini, teman-teman, untuk produk GPS-nya ya. Dan di sini untuk perusahaan ini dia bukan dalam papan akselerasi, jadi bisa menguat sampai 35% ya seperti biasa. Kemudian ini dia kantor pusatnya ada di Jakarta Pusat, teman-teman, dengan gudangnya di Pangeran Jayakarta. Lalu untuk jadwalnya dulu ya, kita akan coba lihat. Ini kalau berdasarkan perkiraan jadwalnya, maka akan listing di bulan Oktober, teman. Jadi kurang lebih sama nanti berbarengan dengan emiten STRK yang kemarin kita bahas. Kemudian untuk underwriter ya, sementara ini sampai dengan sekarang masih dalam proses book building. Ada dua untuk underwriternya yaitu KB Valburi dengan kode broker CP dan PT Sinhan Sekuritas Indonesia, kodenya AH, teman-teman. Kemudian lanjut ya, kita akan masuk yang penting-penting dulu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, teman-teman. Jadi perusahaan ini dia bergerak di bidang distributor dan juga instalasi produk GPS ya di dalam kendaraan otomotif dan juga logistik. Nah, tentu kalau kita lihat secara prospeknya ini perusahaan harusnya kalau misalkan ke depan semakin banyak kendaraan yang dijual, yang diproduksi, harusnya juga semakin bisa berkembang ya dari segi produknya ini, GPS-nya bisa terjual, teman-teman. Itu secara prospek untuk kendaraannya ya tentunya. Namun tentu ada juga dari segi resikonya nih. Tentu setiap bisnis punya resiko, dan dijelaskan dalam prospektus ini bahwa resiko utama yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha perseroan, yang dimana adalah resiko perkembangan teknologi dan juga inovasi, teman-teman. Jadi tentu ini GPS adalah sebuah teknologi ya tentunya. Dan nanti ketika mungkin semakin berkembang teknologi yang begitu cepat ke depan, dan mungkin ada teknologi dan juga inovasi baru di bidang GPS, teman-teman, ini tentu akan mempengaruhi ya. Kalau misalkan nanti mungkin ke depan GPS-nya udah nggak perlu alat lagi mungkin, nah ini akan cukup berpengaruh terhadap kelangsungan usaha perseroan yang sekarang ini menjual perangkat GPS, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk dalam penawaran sahamnya dulu ya, keterangannya di sini. Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya adalah 1,1 miliar lembar saham yang berasal dari portofolio perusahaan, teman-teman, atau sebesar 20,83% ya dari modal yang ditempatkan. Dengan rentang harganya sekarang masih dalam proses book building, yaitu di harga 100 sampai dengan 120 rupiah
dengan harga tersebut, maka dana yang didapatkan sebanyak-banyaknya adalah 132 miliar rupiah, teman-teman. Oke ya, itu yang perlu diingat juga. Jadi kurang lebih 130 miliar dana yang akan didapatkan dari IPO ini. Lalu berbarengan dengan IPO ini, perusahaan juga menerbitkan waran dengan perbandingan adalah 1:1. Di sini kalau kita lihat, setiap satu saham baru akan mendapatkan satu waran seri pertama. Jadi rasionya 1:1, teman-teman. Dengan harga pelaksanaan di Rp130 ya. Dengan nanti kalau misalkan waran yang berhasil dilaksanakan, itu akan mendapat tambahan dana sebesar Rp143 miliar. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam rencana penggunaan dananya ya. Jadi, berdasarkan tadi yang kita udah bahas, yang dimana mendapatkan dana sekitar 132 miliar, itu mereka akan gunakan teman-teman sebagai modal kerja sepenuhnya ya. Di sini kalau kita lihat, untuk modal kerja dalam rangka pembelian persediaan berupa perangkat GPS. Jadi kalau saya lihat di sini murni ya, murni tujuannya untuk modal kerja perusahaan supaya bisa kembali meningkatkan dari segi kinerja mereka ya. Karena saya lihat di sini dia full banget, dari semua dana yang didapatkan itu akan digunakan kembali untuk pembelian, ibaratnya modal, teman-teman, untuk modal kerja yang tentu akan digunakan untuk dijual kembali tentunya. Nah, selain itu, untuk dana dari warannya juga ini seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja, teman-teman. Jadi kalau saya ringkas ya, mungkin kalau bisa dibilang, dana dari seluruh IPO ini, dari IPO dan juga warannya, ini sepenuhnya mereka gunakan untuk mendukung modal kerja mereka dengan pembelian perangkat GPS, teman. Dan kedepannya semoga bisa meningkatkan ya dari segi kegiatan usaha perseroan dan meningkatkan juga dari kinerja laporan keuangan mereka nih. Dan di sini kalau kita lihat ya, mereka membelinya kepada ini, teman, Shenzhen Jimmy Lot Co. Ltd ya, yang dimana di sini berperan sebagai pemasok perseroan. Jadi sepenuhnya mereka gunakan untuk pembelian barang tersebut. Jadi kalau saya bilang tujuannya lebih ke arah peningkatan modal kerja serta dengan tujuan supaya bisa meningkatkan kembali kinerja mereka, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk dalam struktur permodalannya. Di sini kita langsung aja ya kepada yang terakhirnya, nanti setelah pelaksanaan induk dan juga setelah selesai warannya, maka secara proporsi dari struktur pemegang sahamnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Yang dimana masyarakat akan memegang porsi 17,24% dan juga waran sebesar 17,24%. Jadi total masyarakat ini cukup besar ya, 34%-an. Jadi bisa dibilang ya, sebagai publik memegang peranan cukup besar nanti ke depan, teman-teman. Walaupun sebenarnya dari segi jumlah pengendali masih tetap kurang ya, masih tetap kalah dari segi publiknya. Tapi memang ini cukup perlu di note ya, teman-teman ya, karena dari segi jumlah persentase cukup besar nih. Nah, kemudian lanjut dari segi struktur, dari segi dividen. Jadi dividen nanti setelah perseroan listing ya, mereka berencana akan membagikan dividen cash sebanyak-banyaknya, yaitu 30% dari laba bersih tahun berjalan, teman-teman. Dan akan dimulai untuk tahun depan ya tentunya. Namun itu tetap memperhatikan bagaimana kondisi keuangan mereka ya, teman-teman ya. Kalau misalkan dalam keadaan profit ataupun laba, barulah mereka akan bisa membagikan dividen tersebut.
Dan kalau kita lihat sejarahnya untuk riwayatnya, jadi ini perusahaan ini pernah membagikan dividen di tahun 2022 dengan perincian yang dapat kalian lihat ya di dalam prospektus ini. Lalu di tahun 2023 ini mereka juga sempat membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya, yang juga bisa kalian lihat di dalam prospektusnya, teman-teman. Tapi intinya untuk dividen mereka berencana membagikan sampai dengan 30% ya dari laba bersih perseroan. Dan tadi seperti yang tadi di awal, dengan penjamin efek ada dua sementara ini dengan Valbury dan Sinhan, teman-teman. Untuk persentasenya kita belum tahu karena ini masih dalam masa book building. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir dari segi laporan keuangan, teman-teman. Dari untuk laporan keuangannya di sini dia per kuartal 1 2023. Dan kita akan coba lihat langsung dari posisi aset dulu ya. Untuk asetnya, aset lancar 21 miliar, tidak lancar 37 miliar, maka total aset sampai dengan kuartal 1 58,6 miliar. Lalu dari segi hutangnya di sini dengan jumlah total hutang sementara ini sampai dengan kuartal 1 itu di 14,4 miliar, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat secara proporsinya, maka ekuitasnya di sini tercatat 44,26 miliar rupiah per kuartal 1 2023 ya. Namun di sini kalau kalian perhatikan, ini terjadi jomplang cukup besar, teman-teman. Dari tahun 2022, kemudian 2021 sampai dengan saat ini di kuartal 1 2023 terlihat cukup jomplang ya dari segi ekuitasnya, teman-teman ya. Cukup besar peningkatannya dari yang sebelumnya cuma 2 miliaran dan sekarang per kuartal 1 dia mencapai 44 miliar, teman-teman, untuk ekuitasnya. Ini kalau saya perhatikan ya, kalau saya coba cermati di posisi hutang mereka di sini, ini ada yang hilang, teman-teman, yaitu uang muka pelanggan ya, yang sebelumnya ini di tahun 2022 bulan Desember ini 38 miliar dan di kuartal 1 ini dia hilang, teman-teman. Jadi segi hutangnya turun, jadi menyebabkan dari segi ekuitasnya terlihat meningkat cukup pesat. Ini kalau saya perhatikan ternyata di tahun ini ya, di tahun 2023 para pemegang sahamnya mereka meningkatkan modal perseroan, teman-teman. Jadi mereka mungkin dengan tujuan IPO mereka meningkatkan modal perseroan dengan menambah modal. Jadi itu terlihat dari dari jumlah setoran yang dimasukkan ke dalam perusahaan ini meningkat cukup signifikan ya, dari yang 200 juta menjadi 41,8 miliar, teman-teman, di sini. Jadi beberapa pemegang saham mereka itu meningkatkan modal perseroan di tahun ini, di awal tahun. Oleh karena itu kenapa kita lihat dari segi ekuitasnya langsung tercatat cukup besar ya. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri yang cukup cukup aneh ya. Kenapa baru mau listing baru mereka lakukan untuk penambahan modal tersebut, teman-teman. Itu menjadi sebuah tanda tanya cukup besar kalau menurut saya pribadi ya. Nah, lanjut aja kita masuk ke bagian penjualan ya. Penjualannya untuk perusahaan ini sampai dengan 31 Maret ada peningkatan untuk kuartalan yang dimana per Maret ini 16,1 miliar dan dengan beban dan sebagainya, maka untuk laba bersih dari perusahaan ini masih mencatatkan profit dengan angka 560 juta per 31 Maret 2023, teman-teman. Kalau dari segi ininya, kalau kita lihat ya untuk labanya dari tahun ke tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ini mengalami penurunan. Jadi itulah kenapa
Kalau saya rasa mereka melakukan IPO ini dan sepenuhnya tujuan dana mereka digunakan untuk membeli peralatan GPS, teman-teman, yang tentu akan mereka gunakan sebagai kegiatan usaha perseroan dengan tujuan pastinya untuk meningkatkan dari segi dari segi kinerja mereka, dari segi laporannya, dari segi kegiatan usahanya, teman-teman ya. Dan berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, kalau saya pribadi bisa bilang perusahaan ini tergolong cukup netral, teman-teman. Mungkin kalau dari segi resikonya aja ya, yang dimana nanti kalau misalkan GPS mungkin ada suatu teknologi baru yang tidak mengharuskan untuk penggunaan alat, nah ini cukup akan berpengaruh kepada perusahaan ini, teman-teman. Dan juga dari segi proporsi modalnya, teman-teman, kenapa baru ditambahkan di tahun ini sebelum IPO ya, itu juga menjadi suatu tanda tanya yang cukup besar. Apakah mereka memang tujuannya mau mendapatkan dana dari IPO ya? Karena tentu mereka ketika mendapat modal harganya masih murah dan sekarang masuk di bursa dengan harga yang cukup tinggi bisa dibilang. Jadi ya mungkin tujuannya untuk bisa keluar, teman, mereka. Namun kembali lagi kita perlu pantau. Untuk kalian yang mau investasi di emiten satu ini silahkan dipantau dan juga dilihat, teman-teman, untuk prospektusnya secara lebih lengkap supaya lebih rinci juga ya dari penjelasan saya yang saya berikan. Jadi kurang lebih itu aja untuk episode kupasan kali ini yang ke-8, teman-teman. Dan sepenuhnya segala keputusan jual dan beli itu ada di tangan kalian ya. Saya hanya menyampaikan informasi dan juga membagikan apa yang saya telusuri dari IPO dari prospektus satu ini, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih demikian untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share juga kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di episode kupas saham yang selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa dan salam trading.